Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Business Creativity di pertemuan kedua. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa disebutkan dan mari kita melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Dan kita akan melanjutkannya di uh, tahap berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat ide sederhana itu menjadi berharga. Yang pertama, tahapannya adalah bagaimana cara agar kita bisa mengembangkan ide tersebut. Eh, Sesuatu yang berharga tidak harus eh, dilakukan dengan cara yang mungkin radikal atau mungkin sesuatu yang terlihat sangat besar gitu ya. Tapi dari hal-hal yang sederhana itu bisa memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu yang pertama bisa kita lakukan adalah eh, menemukan modifikasi gitu ya terhadap sesuatu yang sudah ada, kemudian bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah. Dan yang kedua, setelah kita menemukan ide itu, kita harus menyesuaikannya dengan potensi pasar. Maka kita harus melaksanakan riset ataupun melakukan pengamatan gitu ya terhadap tren industri yang sudah ada sehingga kita bisa mengisi gap yang ada dari teknologi yang existing. Contohnya misalkan eh, payung zaman dahulu payung itu sudah ada ya, tetapi hari ini payung tidak hanya digunakan untuk berjalan menyusuri hujan dan panas gitu ya. Tetapi ketika orang menggunakan payung itu mereka ada kesulitan saat menutup mobil gitu. Maka dibuatlah modifikasi untuk menutup celah dari kesulitan orang saat menggunakan payung untuk memasuki mobil dengan cara apa? Dengan cara membuat modifikasi arah penutupnya yang biasanya ke bawah, sekarang bisa ditutup ke arah atas sehingga memudahkan saat masuk ke dalam mobil dalam kondisi hujan. Yang kedua, eh, saat pandemi, privacy itu menjadi isu utama ya di dalam komunitas daring, terutama ada yang lupa mematikan kamera saat eh, meeting dan lain sebagainya. Kemudian setelah meeting gitu ya ataupun yang lainnya, sehingga terjadi banyak kasus yang cukup memalukan ya terhadap expose privacy dari seseorang. Sehingga webcam dari laptop gitu ya membutuhkan selain virtual maka butuh tombol atau penutup fisik sehingga diciptakanlah sebuah penutup eh, kamera gitu ya tanpa harus kita perlu membeli laptop yang mahal yaitu dengan model stiker yang bisa ditempelkan di segala macam webcam dari laptop apapun. Tapi yang berikutnya masih di tahapan yang pertama gitu ya. Ada yang disebut sebagai open innovation. Open innovation itu sebuah perusahaan tidak harus memprovide inovasinya sendiri, tapi dia bisa mengambil inspirasi dari siapa, dari pelanggannya ataupun dengan para profesional yang ditantang untuk memberikan uh, masukan ya, semacam membuat sayembara dan lain sebagainya. Kemudian ada proses seleksi ide. Setelah kita menemukan ide, kemudian membenchmarknya ke kebutuhan market, kemudian ada cara lain juga selain kita mikir sendiri diberikan oleh orang lain, maka kita melakukan proses seleksi pada ide gitu ya. Ada beberapa konsep yang harus kita pilih karena tidak semua ide bisa kita laksanakan. Kemudian mulai dari yang paling sederhana saja. Ketika ide itu sudah dipilih, kita bisa membuatnya menjadi prototipe seperti halnya BlackBerry gitu ya, yang prototipenya itu
pada saat ketemu investor di awal dia hanya sebuah kalkulator yang bisa dipencet-pencet gitu ya. Dan mungkin ini belum pada tahap prototype, ini bisa jadi tahap mock-up saja, tapi sudah bisa dikomersialisasikan gitu dengan menunjukkannya kepada calon investor. Dan tahapan yang berikutnya adalah bagaimana mengembangkan ide yang sudah dipilih tadi berdasarkan situasi bisnis. Kita tahu eh, Uber gitu ya, itu adalah pelopor dari ride hailing yang di luar negeri di Amerika dia mobil taksi online gitu ya. Tetapi di Indonesia karena dikembangkan dengan kebutuhan konsumen yang disesuaikan dengan konteks keindonesiaan, muncullah Gojek dengan segudang fitur yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang lebih lengkap daripada Uber. Kalau Uber itu hanya layanan untuk naik kendaraan saja gitu ya. Dan terbukti di Indonesia Uber bahkan tidak bisa bertahan padahal dia adalah first mover gitu ya. Dia adalah yang pertama kali gitu. Sedangkan Gojek itu hanya peniru sebenarnya, tetapi dengan melihat kebutuhan konsumen dan menggunakan sudut pandang pemikiran konsumen, dia bisa melampaui. Oke, yang berikutnya ada tes pasar dan juga licensing. Tes pasar itu memastikan bahwa produk kita bisa digunakan dan diterima oleh market. Jangan seperti Juice Zero ya, yang hanya 4 tahun berdiri padahal investasinya ada 120 juta, di mana pelanggan merasa nggak membutuhkan gitu ya produk ini, padahal investasinya udah mahal dan produknya dijual juga mahal dan perusahaannya hanya 4 tahun berdiri. Kemudian ada licensing itu kita nggak harus produksi sendiri, kita bisa pakai pabrik maklon dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara memberikan value added terhadap suatu produk. Yang pertama adalah pasti adalah diferensiasi. Yang kedua adalah fokuslah pada manfaat bukan pada fitur. Seperti halnya Pepsodent yang membuat flip sikat gigi gitu ya untuk traveling. Dia nggak banyak gimmick tapi fungsinya sangat penting gitu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memastikan pemasarannya bukan hanya soal produk, tapi pemasaran itu juga menjadi hal yang harus dipikirkan dalam membuat sebuah ide itu untuk bisa diterima di pasaran. Karena kalau ide sebagus apapun tapi tidak diterima di market, maka tidak akan berguna juga, gitu ya. Maka strategi pemasaran dan juga eh, penggunaan sosial media dan lain sebagainya itu menjadi hal yang penting untuk membuat sebuah ide itu bisa diterima sehingga menjadi berharga. Bentuk kenapa dia disebut berharga karena ada orang-orang yang menghargai ide tersebut. Bagaimana sesuatu bisa dihargai, yaitu memberikan value atau memberikan manfaat kepada konsumennya. Gitu ya. Ya, baik, mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini dan mari kita membuat praktik di dalam tugas yang sudah disertakan di dalam grup. Silakan dibaca dan dikerjakan. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih lanjut. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.